bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Rabu 27 April 2022. Doa dan permenungan kita hari ini dengan tema Terang yang Menyelamatkan, dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Doa dan permenungan kita akan bersama Suster Maria Benita PRR yang saat ini sedang bertugas di Jakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari Malang, Jawa Timur. Mari kita mempersiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Come, O Creator, Spirit bless, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and aid, to fill their hearts which thou hast made. Grant Paraclete to thee we cry, O highest gift of God Most High, O fount of life, O fire of love, and sweet anointing from above. Blow in thy sevenfold gifts all known, the vineyard of God's hand we own, the promise of the Father known, who does enter with power and love. Our senses kindle from above, and make our hearts over with love. With patience, firm and fear to hide, the weakness of our flesh supply. Drive far from us the foe we dread, and grant us joy through peace instead. So shall we not with thee forget, turn from the path of life aside. O may thy grace on us bestow, the Father and the Son to know, and the true instance confess, of God the eternal Spirit blessed. All glory while the ages run, be to the Father and the Son, who rose from death, the same to thee, O Holy Ghost, eternally. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah rohmu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, karena lebih baik berlindung padamu daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami menghadap Engkau dan memohon kepadamu, semoga sabdamu itu memenuhi kami dengan Roh Kudus, agar mata hati kami diterangi oleh kekuatan sabdamu yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman bagi langkah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dunia, tetapi masih lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita adalah terang yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Allah dengan cinta menginginkan agar manusia berperilaku baik dan benar di dalam kehidupannya. Perilaku manusia itu sangat jelas diperlihatkan dalam terang kasih Allah. Kasih Allah atas manusia melebihi segala sesuatu yang dipikirkan oleh manusia. Allah mengasihi karena Ia adalah Sang Kasih. Dalam hal ini, jika Allah sudah mengasihi manusia dengan mengurniakan putra tunggalnya, maka sebagai manusia yang lemah dan rapuh, patutlah kita menganggap kurnia yang Allah berikan itu kepada kita dengan iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Allah mengurniakan anaknya agar oleh Dia manusia diselamatkan. Para sahabat yang terkasih, keselamatan yang datang dari Allah pertama-tama merupakan karya cinta dari Allah untuk manusia, agar manusia semakin dimurnikan dalam cinta itu. Karya penyelamatan Allah kepada manusia sungguh-sungguh mengubah pola hidup manusia dalam hal iman dan kepercayaan akan Allah. Manusia yang semula tidak mengindahkan Allah, baik dalam iman ataupun perbuatan, sekejap menjadi pribadi yang berbelas kasih. Pribadi yang tidak mengindahkan pengorbanan kasih Allah kepada sesama adalah pribadi yang masih tinggal jauh dari terang ilahi. Dikatakan bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Para sahabat yang terkasih, manusia adalah insan yang rapuh dan lemah, cenderung jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa bukanlah karena manusia tidak tahu apa itu dosa, melainkan karena manusia lebih memprioritaskan diri sendiri daripada sesamanya. Dengan memprioritaskan dirinya sendiri akan sesuatu yang dapat membawa keuntungan, maka satu-satunya jalan ialah mengalahkan segala cara. Dengan begitu, manusia masuk dengan sendirinya ke dalam lumpur dosa karena perbuatannya yang jahat. Semoga sabda hari ini mampu menerangi jalan hidup kita masing-masing. Semoga. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan,
Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi gereja-gereja yang mencari pendekatan, ya Bapa, limpahkanlah rahmat-Mu kepada gereja-gereja yang terpisah-pisah satu sama lain, agar saling mendekat serta mengalami sukacita menyantap rejeki kesatuan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat-Mu di mana saja mereka berada, ya Bapa, semoga cara hidup kami yang penuh cinta kasih menarik mereka yang belum mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Bapa, semoga tumbuh persahabatan sejati di antara kaum muda kami yang mampu mendukung mereka dalam perkembangan menuju kedewasaan iman, rohani dan jasmani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, ya Bapa, semoga kami semakin menyadari tugas panggilan kami sebagai umat-Mu dan dengan tabah memberi kesaksian atas karya penyelamatan lewat tindakan nyata kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.